Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. Perkataan terbaik adalah perkataan Allah Jalla wa Ala, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, dan petunjuk, contoh teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarrul umur, hal terburuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal adalah muhdatsatuha, dengan cara mengikuti ajaran-ajaran yang dikreasi baru tanpa dasar dalil, tidak mengikuti petunjuk, tidak memiliki contoh dan teladan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kulla muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru itu nampak indah, kelihatannya bagus, orang bilang ini baru keren. Kata bid'atun dari atau selevel dengan kata badi'. Badi' artinya indah, elok, bagus. Kenapa? Karena tidak monoton, kreatif. Kalau ekonomi boleh ekonomi kreatif, tapi kalau agama tidak boleh ada agama kreatif. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan bermuara di neraka. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, mari bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih, dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Tidak bisa bertakwa dengan benar kecuali jika tahu yang benarnya bagaimana. Tidak disebut benar kecuali jika dia menepati petunjuk. Yang tidak sesuai petunjuk namanya salah. Dan beda antara baik dan benar. Baik, bagaimana cara kita memandang. Bagus, bagaimana cara kita memandang. Tetapi benar artinya sesuai petunjuk. Maka bisa beribadah dengan benar jika kita tahu petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Apakah ada perintahnya? Dan jika ada perintahnya, bagaimana caranya perintah itu dilaksanakan? Jika ada larangan, sejauh mana larangan itu diberlakukan? Maka orang yang ingin bertakwa dengan benar mutlak wajib menuntut ilmu sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Mari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh. Tidak pakai jurus yang penting. Yang penting sudah. Sah atau tidak? Tak tahu. Yang penting sudah. Jangan pakai jurus yang penting. Yang penting pernah. Pernah sholat? Pernah. Karena tidak tahu bahwa yang diwajibkan itu diantaranya sholat 5 waktu. Kulla yaumin wa layla. Setiap hari dan malam. Tapi karena pakai jurus yang penting, maka dia katakan, yang penting kan pernah. Bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sampai mati. Kita tidak pernah berhenti status sebagai hamba Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hambakan dirimu pada Rabbmu sampai datang kematianmu. Jangan pernah kita katakan, saya pernah. Jangan pakai jurus yang penting. Yang penting pernah. Yang penting sudah. Yang penting pernah. Yang penting ada. Kemudian diembel-embeli daripada enggak. Maka dari itu pesan takwa dari Allah Azza wa Jal, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tidak pakai jurus yang penting. Yang penting sudah. Yang penting pernah. Yang penting ada. Daripada enggak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai mati kecuali tetap sebagai muslimun. Ini modal. Ini modal. Dan jika modal ini tetap dimiliki, maka peluang untuk dapat surga, untuk masuk surga sangat banyak. Mulainya dari sini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai mati kecuali tetap sebagai muslimun. Kapanpun matinya, dimanapun matinya, bersama atau sendirian,
maka jangan sampai tidak muslimun. Apa yang dimaksud dengan muslimun? Al-muslimun ma'nahu al-muwahhidun. Tetap bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, tidak membawa dosa syirik. Andaikan orang bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan, tapi tidak membawa dosa syirik, sekecil cuil pun, Allah berikan ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Jadi ini modal dasar tauhidullah. Kalau pengen bisnis itu beruntung, maka kuncinya adalah jangan sampai hilang modal. Minimal, tanya orang bisnis, tanya orang dagang. Kalau sudah sampai makan modal, berarti rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat akan masuk ke dalam golongan yang merugi. Rugi itu apa? Hilang modal. Modal kita di dunia umur. Maka nanti di akhirat ditanya, umurmu buat apa? Modal kita harta. Harta Allah berikan, kita diberikan modal. Untuk apa? Modal kita ilmu. Ilmumu buat apa? Jadi banyak Allah Subhanahu wa taala berikan modal, dan keuntungannya Allah pula yang kasih. Dan enaknya kalau berbisnis dengan Allah tuh sudah ada basic profitnya. Basic profitnya. Allah kalau ngasih keuntungan tuh minimalnya 10 kali lipat. Apa kata Allah Azza wa Jal? Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan sebuah amal kebaikan hasanah, maka dia dapatkan 10 kali lipatnya. Coba ingat-ingat, amal apa saja yang kata Nabi alaihi salatu wassalam dia dapatkan 10 kali lipatnya. Ya, sebelum saya lanjutkan ceramahnya, di sini ada santri-santri yang insya Allah sudah banyak belajar. Sebutkan apa saja amal salih yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengamalkannya dapat 10 kali lipatnya. Man, yallah. Qul anta, masmuka anta? Ashraf, Masya Allah. Apa contohnya? Bersolawat. Masih ingat hadisnya? Udhkur li hadithan. Yalla ya talibal ilm. Man shalla alayya salatan. Hayya hayya. Nasiya wa lam najid lahu azma. Man? Yalla, ghairu nam. Sismuk anta? Siapa namanya? Adib. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Udhkur al-hadith. Man shalla alayya salatan
Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi biha asyra. Ingat, kalau audiens saya itu santri atau mahasantri, saya pasti akan jeda kajiannya dan nanya. Cuma sayangnya, qaddar Allah, saya tidak bawa hadiah. Semoga Asil TV siapkan hadiah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah balas untuknya 10 kali lipat. Allahu Akbar. Ini contoh satu, ya. Yang lain, man yadhkur lana hadithan. Hayya. Baca Al-Quran. Ayo. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Naam ya walad. Qul. Inna bi kulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi asyarati amsalihha. Barakallah. Sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim itu dihitung per satu hurufnya, satu huruf. Bukan per sekali baca, per sekali duduk, bukan. Bapak-bapak yang bekerja di kantor dapat gajinya per sekali langkah dan ucap atau per sebulan sekali? Sebulan sekali. Kita tuh bekerja dengan orang-orang yang sesama kita, itu sama-sama miskinnya. Tapi dengan yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca Al-Quran. Satu huruf, belum satu kata, belum satu kalimat. Satu huruf. Allah berikan dia keuntungannya 10 kali lipatnya. Kalau hafizul Quran, seorang penghafal Al-Quran tidak mungkin bacanya sekali, sahih? Berapa kali diulang-ulang sampai dia hafal? Kalau rumusnya masyayikh Shinqit, orang-orang Afrika Barat sana, para ulama dari negeri Shinqit yang terkenal hafalannya kuat, apa kata mereka? Idza hafizta fakhammis. Kalau kamu sudah hafal, kamu rasa sudah hafal, ulangi 5. Ternyata pada prakteknya 5 itu bisa 5 kali, bisa 5 kali 5, 25, bisa juga 5 kali 10, jadi 50 tuh. Bahkan sampai 500. Saya melihat sendiri ketika bersama teman-teman mahasiswa dari Shinqit, sampai sambil lari pagi dia, lisannya tidak diam. Ketika saya tanya, kamu ngapain tuh lisanmu kok tidak diam? Kalau anak-anak kita kan orang Indonesia, mulutnya tuh sambil menghafalkan lagu. Ini ternyata dia murajaah. Saya tanya, berapa kali murajaah kamu? Saya ulangi murajaah 1 ayat 500 kali. Allahu Akbar. Man minna? Siapa di antara kita yaf'alu dzalik? Melakukan seperti itu. Apa katanya? Kalau kamu lakukan itu, tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Hafalanmu sangat kuat. Karena diulangnya berapa? 500 kali. Kalau satu ayat itu ada 100 huruf, diulangnya 500 kali, hitung berapa? Siapa matematikanya yang pintar? Nggak usah pakai kalkulator. 100 huruf kali 500 berapa? 50.000. 50.000 huruf berarti dia baca.
Kalau 50.000 kali 10 jadi berapa? Allahu Akbar. Baik saudaraku, tadi yang sudah saya sampaikan itu muqaddimah ya. Jangan dikira itu udah hampir selesai. Apa yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini, dan ini adalah pertemuan kita kedua. Tahun kemarin, tahun 2024, saya berkunjung ke sini, diberi kesempatan. Jazakumullahu khairan. Dan hari ini saya juga berkunjung, diberi kesempatan. Saya ingin menyampaikan satu tema. Peluang dan tantangan masuk surga. Ini berawal dari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam Sahih Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapa yang bisa melanjutkan hadisnya? Naam. Illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barakallahu fik. Masya Allah, tabarakallah. Cuma anak-anaknya 8 deh loh. Ya enak ya. Kalau ngajinya di depan orang-orang yang sudah pandai, itu udah hafal dalil-dalilnya. Ambo mandonge sih ya. Dengerin aja, jadi nggak banyak ceramahnya. Baik, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Itu titik apa koma? Titik atau koma? Masih koma ternyata. Dan para sahabat radhiyallahu anhum saat itu juga masih menyimak, menunggu sampai titik. Jadi apa-apa, ama-ama yang pada mendengar hadis ini diterjemahkan, semua umatku masuk surga. Jangan kepedean. Jangan kelewat percaya diri. Yang penting, tadi pakai jurus yang penting. Yang penting jadi orang Islam. Itu salah kira. Dikiranya sudah titik padahal masih koma. Apa setelah koma? Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Baru titik. Begitu sampai titik para sahabat radhiyallahu anhum baru terperangah, terperanjat, terkaget-kaget. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa obsesi untuk masuk surga adalah obsesi yang berlaku universal. Siapapun pengennya masuk surga. Tapi modalnya memang jelas. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau jadi muslim pasti masuk surga. Tapi Islam tuh Islam yang mana? Muslim yang dimaksud tuh muslim macam mana? Ini yang jadi masalah. Rumusannya sangat mudah dipahami. Dan kalaupun dihafal sangat singkat. Rumusannya adalah man ata'ani dakhalal jannah. Dia sudah muslim dan taat kepadaku. Islamnya itu tauhidullah. Syarat yang pertama ikhlasun niyah fil amal. Dan yang kedua ata'ani, mengikuti syariatku, mengikuti sunnahku.
Maka yang sering kita dengar syarat diterimanya amal. Yang sering kita dengar syarat diterimanya amal. Satu, ikhlas. Kedua, ittiba'. Ini tersimpul dalam hadis ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kenapa? Karena dia Islam. Islam itu tauhid, ikhlas. Tapi ada syarat yang kedua, man ata'ani. Sudah ngaku muslim, maka berikutnya adalah ata'ani, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sunnahnya, amalkan sunnahnya, pegang teguh dengan gigi gerahammu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh. Itu dia. Kalau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, al-Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ittiba'. Kalau tidak, faqad aba. Kalau ngaku Islamnya doang, ya. Kalau sudah ngaku Islamnya doang, hanya berstatus sebagai Muslim di KTP agama Islam, tapi tidak mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana agama Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, lalu tidak diamalkan, itu berarti sama dengan orang yang enggan masuk surga. Dah, kuncinya itu adalah peluang. Walhamdulillah kita dapatkan tuh dua-duanya. Pertama, kita dapatkan nikmatul Islam, maka kita syukuri dengan menjaga tauhid kita. Watsani, nashkurullah jalla wa ala ni'matis sunnah. Kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa sunnah. Betapa banyak orang yang cuma dapat satu, nikmatul Islam, karena dia bukan Nasrani, dia bukan Yahudi, dia bukan Buddha, dia bukan Hindu, dia bukan orang aliran kepercayaan, dia Muslim. Tapi banyak orang Islam yang tidak dapatkan nikmat kedua nih. Apa? Nikmatus sunnah. Alhamdulillah kita semua yang ada di sini berkomitmen untuk menjaga dua nikmat ini. Nikmatul Islam wa nikmatu as-sunnah. Kalau sudah dipegang itu modal, sekarang tinggal nambah keuntungan. Investasi kita untuk akhirat kita tambah terus. Apa saja peluang-peluang untuk dapat surga Allah Azza wa Jalla. Peluang-peluang ini sangat banyak. Al-Allamah Al-Alimul Habr Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, antum bisa baca karena kitabnya mutadawal, banyak beredar di antara kita, ya, maka kita sebutkan di antaranya. Di antara peluang masuk surga untuk nambahin modal tadi, nambahin keuntungan. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Jundub ibn Junadah yang terkenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amal apa yang afdal?
Apa kata Nabi SAW? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Iman kepada Allah, yaitu tauhidullah. Wal jihadu fi sabilih, kalau disebut jihad pada zaman itu berarti ikut perang, resikonya mati. Berat nggak? Berat. Maka nanya lagi Abu Dzar, qultu ayyur riqabi afdal. Kalau saya ambil peluang yang lain, yaitu memerdekakan budak, budak mana yang afdal ya Rasulullah? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Cari budak yang paling favorit bagi pemiliknya dan kalau dijual paling mahal. Ya kalau orang miskin tidak dapat loh. Mahada sautul adzan? Adzan? Ternyata baru satu peluang sudah adzan. Kita dengarkan adzan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bisa dilanjutkan? Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis tadi. Tadi disebutkan memerdekakan budak. Mahal. Pengen cari yang kerjaannya dikit, ringan, tapi pahalanya besar. Kan gitu. Kita tuh beramal, beribadah kepada Allah tuh sama dengan berbisnis dengan Allah. Kalau kita ini biasa dagang, ya, keluarkan modal sekecil mungkin, cari barang di mana kita bisa beli semurah mungkin, dan kita jual di tempat yang memungkinkan kita dapat untung sebesar mungkin. Gitu. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga boleh begitu, dan memang seharusnya begitu. Maka cari ilmunya. Salah satunya seperti yang dilakukan Abu Dzar radhiyallahu an. Kemudian, apa kata Abu Dzar? Qultu fa illam af'al. Kalau saya tidak bisa lakukan itu tadi, jihad tidak ikut, kemudian memerdekakan budak tak mampu, apalagi ya Rasulullah, peluang apalagi yang dengannya saya bisa masuk surga? Qal tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Kamu bantu orang yang punya pekerjaan jika memang kamu mampu melakukannya. Ada orang bawa mobil, di tengah jalan kempes bannya. Dia bawa ban, dia bawa dongkrak, tapi tidak biasa melakukan itu. Kita bisa lakukan. Dapat surga itu, dapat. Qultu ya Rasulullah, araita in da'uftu an ba'dil amal. Kalau saya tidak melakukan suatu amal, atau saya tidak mampu melakukan amalan-amalan dalam Islam, apa yang peluang buat saya? Jadi ini multi minimalis. Jadi muslim tapi minimalis. Kemampuannya untuk dapat surga minimalis. Minimal-minimalnya, kata orang Sunda mah, pang rendah-rendah nak gitu. Serendah-rendahnya apa kira-kira? Minimal banget. Apa kata Nabi SAW? Takuffu syarraka anin nas. Jangan nakal sama orang. Ya nak ya, jangan suka nakal sama temen tuh. Ya, temennya lagi tidur,
Ada dulu santri, biasa santri begini suka ngeprengin temannya. Ada temannya capek, dia habis belajar sampai tidur, terbuka mulutnya, diambilnya garam, cek. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, setidaknya jangan jadi orang gak baik. Berniat untuk tidak jadi anak nakal, berniat untuk tidak nakalin orang lain, jahilin orang, ini sudah merupakan peluang surga. Berikutnya, masih dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu yang pernah dijawab dan diterima oleh Abu Dzar radhiyallahu an adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap ruas persendian yang ada pada tubuh kalian tuh setiap pagi harus disodakahi. Berapa jumlahnya? 300 berapa? 360. 360 ruas. Di sini ada persendian tulangnya, ini ada batas-batas tulang, kemudian di sini ada lagi, sini ada lagi. Yang belajar anatomi tahu. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, terus. Ini semua masing-masing ada kewajiban kita sedekah. Tiap hari 360 sedekah. Capek, belum tentu kita mampu. Maka sahabat pada saat itu pada bertanya, wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Ternyata apa penjelasannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Hadis sahih, sahih Muslim. Penjelasannya begini. Bukan berarti sedekah 360 ruas tulang kita tiap hari itu dengan mengeluarkan uang, misalnya 360 jadi 360 ribu. Kalau dolar 360 dolar. Bukan itu ternyata. Bisa dengan cara apa? Bertasbih, ucapkan subhanallah. Sekali sama dengan sedekah sekali. Wa kullu tahmidatin sedekah, mengucapkan alhamdulillah sekali, sedekah sekali. Bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya, bertahlil la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca berapa tuh? Ini sudah 4 kali 33. Ya. Kali tiap waktu. Ba'da shalah. Sudah berapa tuh? Hitung sendiri. Ya. Begitu banyaknya kesempatan dan peluang. Nanti saudara-saudaraku baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, dari hadis nomor 117 sampai selesai satu bab ini. Begitu banyak peluang masuk surga. Dan tidak semuanya hanya untuk orang yang kaya. Dan tidak semuanya hanya untuk orang yang disebut ulama. Dan tidak semuanya hanya berkaitan dengan orang yang badannya kekar.
Tidak semuanya berkaitan dengan laki-laki atau perempuan. Orang kaya punya peluang, orang miskin punya peluang. Laki-laki punya banyak peluang, perempuan punya banyak peluang. Peluangnya banyak. Tapi ingat, ada satu hal, tantangan. Apa tantangannya? Tadi kayaknya kalau kedengarannya tuh gampang banget ya. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kalau yang taat kepadaku masuk surga, yang enggak taat kepadaku berarti tidak mau. Sudah kita mau pokoknya ya. Kita ini mau. Dan kita sudah tetap bertauhid dan ngikutin sunnah. Kemudian mulai beramal. Amal ini, amal itu, amal ini, amal itu. Itu udah cukup? Belum. Yang namanya berdagang, ada faktor-faktor yang bikin rugi. Hati-hati. Salah perhitungan, ludes dagangannya. Kayak kita ngetik tuh di komputer. Udah meler begini, taunya apa? Delete. Tak. Habis semua yang kita tulis. Ternyata ada dosa-dosa tertentu yang kalau kita lakukan hangus amal tuh. Rontok tuh pahala. Maka dalam kesempatan yang sangat sempit ini saya menyarankan agar kita ngaji kitab, namanya kitab Al-Kabair. Ada pengajiannya di sini? Ada? Masya Allah. Supaya tahu. Kitab Al-Kabairnya ada dua versi. Ada Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, itu jauh lebih tebal. Ya, daripada kitab Al-Kabair yang biasanya dibaca oleh orang. Cuma kitab tipis. Pelajari itu supaya kita tahu bagaimana mempertahankan modal dan usaha yang sudah kita buat nih betul-betul membuahkan surga. Jangan sampai ada virusnya amal. Ternyata amal kita ludes, pahala kita hangus. Poin terakhir yang ingin saya ingatkan adalah ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu indahnya, sering disebut-sebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan janji-janji yang sangat menggiurkan. Tapi sebenarnya surga itu dikelilingi, diliputi pemandangan yang tidak mengenakan. Disuruh puasa Senin dan Kamis. Enak nggak? Nggak enak, enak teman-teman tuh makan mie, kita puasa. Subuh, orang lain masih pada tidur nyenyak di bawah AC begitu, kita mah apa? Sudah wudhu segera ke masjid. Jadi nggak enak, banyak nggak enak. Saking nggak enaknya disuruh ke masjid tuh. Kalau dicek nih sekarang, jumlah yang ada ini tidak sebanding dengan orang yang sekarang ada di tempat hiburan. Betul? Padahal di sini siapapun yang masuk, saya yakin nggak ada yang dimintain bayar karcis. Pak Aze, ada yang dimintain bayar karcis? Masuk markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, bayar karcis sekali masuk 10.000. Tapi sedikit yang masuk.
Masih banyak space kosong. Coba lihat dunia gemerlap di sebelah sana, di ujung jalan sana. Nanti saya pulang dari masjid ini, yakin saya akan menemukan betapa dunia hingar-bingar dengan lampu-lampu kerlap-kerlip itu. Ada yang makan, ada yang menikmati lagu-lagu, ada yang sambil lihat orang joget-joget dan sebagainya. Jumlahnya bisa 100 kali lipat dari jumlah orang yang ada di sini. Padahal mereka ketika masuk bayar karcis, bos. Karcis, minimal parkirnya saja. Di sini parkirnya bayar nggak? Tak bayar. Masuk toilet bayar tak? Tak bayar. Di sana hanya kentut saja yang tidak bayar. Ya, semuanya bayar. Itu bayar, tapi mereka tetap memburunya. Di sini tidak bayar sama sekali, bahkan dikasih konsumsi. Enak nak, enak. Kalian nih enak kali. Ya, hidup kalian nih penuh dengan kenikmatan, syukuri. Tapi memang untuk bisa bersyukur tuh kadang-kadang orang harus dijedotin dulu. Orang tidak bisa melihat nilai sebuah nikmat sebelum dia merasakan penderitaan lawannya. Coba, sebuah bongkahan batu dibandingkan dengan 1 kilogram emas, mana lebih berharga? Mana lebih berharga? 10 kilo batu dengan 1 kilo emas, mana lebih berharga? Batu atau emas? Kok ragu-ragu jawabannya? Emas lah. Sekarang masalahnya orang lagi tenggelam. Ya, tenggelam di sebuah danau, mungkin dia tidak bisa berenang. Tapi melihat batu untuk dia bisa pegang, untuk bisa dia selamat dari tenggelam, lebih berharga itu. Seandainya di sampingnya ada emas, dia tidak noleh tuh emas. Kenapa? Karena takut mati. Andaikan orang-orang yang di luar sana tuh tahu bahwasanya di depan mereka ada api, di kanan api, belakang api, kiri api, atas api, bawah api, mungkin mereka akan memilih berada di sini. Tetapi bagaimanapun kita harus berpisah, hanya sampai di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada kesempatan untuk tanya jawabkah? Banyak? Silahkan dimanfaatkan. Oh, sudah ada pertanyaan, Masya Allah. Banyak fans. Tobur ya. Izin bertanya Ustadz, sudah saya izinkan. Apakah cryptocurrency haram sebagai mata uang atau juga sebagai aset digital? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, nyebrang nih temanya menjadi fikih muamalat kontemporer. Ya. Pertama, saya bukan ahli di bidang ini. Tetapi saya mendengarkan para ulama di bidang ini. Ya. Jadi, apa yang saya sampaikan adalah jawabannya para ulama, bukan jawaban saya. Mayoritas ulama mengharamkan cryptocurrency ini baik sebagai mata uang maupun aset digital. MUI memberikan kebolehan tetapi dengan syarat-syarat yang ternyata semua yang beredar itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut.
Daripada bikin yang sulit-sulit, kenapa tidak fokus pada yang mudah saja? Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap seseorang yang menutupi kesalahan orang lain yang berbuat dosa, dan dosa itu beresiko besar untuk dilakukannya lagi terhadap orang banyak? Jazakallahu khairan Ustaz. Dalam hal ini namanya bidang dakwah ya, bidangnya ini bidang dakwah. Ada orang melakukan sebuah kesalahan, dosa besar, maka mengingatkannya tidak dengan cara isyhar atau dipopulerkan di hadapan orang lain, diingatkan di hadapan orang lain. Bicaralah pribadi dengannya. Karena kalau kita bicara pribadi dengannya, itu namanya nasihat. Tapi kalau diisyhar sampai orang-orang lain pada tahu, namanya memojokkan, menjelekkan, menjatuhkan nama orang tersebut. Dan bisa jadi yang tadinya punya niat untuk memperbaiki diri, malah kemudian semakin menjadi-jadi dalam perilakunya. Dosa memang ada yang resikonya hanya pribadi seseorang, dan ada pula yang resikonya bisa membahayakan orang lain. Jika memang memiliki efek membahayakan bagi orang banyak dan orang itu susah untuk diingatkan, maka di sanalah berlaku namanya tahdzir. Orang-orang lain diingatkan, waspadalah, jangan sampai kalian mengikuti fulan. Itu berlaku tahdzir. Ya. Dan tahdzir itu ada kaidahnya, ada rambu-rambunya. Jika memang efektif suatu cara dalam tahdzir, maka dilakukan. Tapi jika menjadikannya kontra efektif, malah menjadi-jadi, maka harus dihentikan tahdzirnya. Berarti caranya tidak efektif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya berinvestasi di obligasi negara? Karena orang tua saya menyimpan tabungan saya di obligasi karena sangat aman dan terjamin. Namun Ustaz, sebentar lagi akan jatuh tempo dan saya akan gunakan untuk menikah Ustaz. Syukron jawabannya. Afwan di luar tema. Betul, antum sudah keluar dari tema. Ya. Saya harap ini di hold untuk dipertanyakan kepada ustadz yang ahli di bidang muamalat kontemporer. Ya, kita punya ustadz yang sangat kompeten seperti Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi dalam masalah ini. Apakah bisa Ustadz mengulangi hadis dari Abu Dzar Ghifari, Jundub ibnu Judadah setelah wa ma'iqab afdal? Enggak ada wa ma'iqab afdal. Antum mau nulis? Sebenarnya tidak perlu ditulis karena ada di kitabnya. Antum baca kitab Riyadhus Shalihin, babnya adalah bayanu kasrati turuqil khairi. Penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Ya, ini yang saya jadikan base-nya untuk menjelaskan peluang-peluang masuk surga. Itu sangat banyak. Ya. Jadi setelah ini antum nanti bisa buka kitab Riyadhus Shalihin. Tulisan anak zaman sekarang tidak seindah tulisan bapak-bapak zaman dulu ya. Afwan Ustaz, bukan afwan. Afwan. Ya.
Tapi pemakaian kata afwan itu sebaiknya dihilangkan. Apa maksudnya afwan? Afwan itu adalah just forget it. Lupakan saja. Ini minta saya jawab tapi bilangnya lupakan saja Ustadz. Paham nggak? Jadi kalau antum mengatakan afwan itu artinya itu let it go. Biarkan itu berlalu. Abaikan saja. Jadi saya jawab apa saya abaikan ini? Tapi ini kebiasaan santri ya. Kebiasaan santri yang sebenarnya salah. Antum kalau apa-apa dikit-dikit belum apa-apa sudah afwan Ustadz. Afwan. Apa yang harus saya abaikan? Kok afwan? Ya. Kalau kita dibilang syukron baru bilang afwan. Misalnya kamu melakukan kebaikan. Saya katakan syukron ya akhi, terima kasih. Maka antum jawabnya afwan. Afwan di sini maksudnya apa? Lupakan saja kebaikanku. Itu memang seharusnya saya lakukan. Understand me? Lanjut ya. Saya ingin bertanya Ustadz, apabila kita di dalam sholat dan ketika sholat itu kita ketinggalan 1 kali sujud atau kita berlebih 1 kali sujud, dan dari keduanya ini apakah cara sujud sahwinya berbeda? Tidak berbeda. Kurang atau lebih sama saja. Yang jadi masalah adalah kita ingatnya setelah salam atau sebelum salam. Ya, kalau ingatnya sebelum salam, oh iya saya kurang 1 kali sujud atau berlebih 1 kali sujud, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Ya, apabila ingatnya setelah salam ternyata kita kurang 1 rakaat misalnya, maka kita naik 1 rakaat lagi sampai selesai salam baru sujud. Yang sudah terlewat tadi baru ingatnya setelah salam. Saya sholat maghrib nih. Saya sholat maghrib kan 3 rakaat. Mestinya 3 saja. Nambah. Kayak sholat isya. Jadi 4 rakaat. Sudah selesai sampai salam. Udah ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Tadi kayaknya 4 rakaat ya. Bahkan ada yang mengingatkan dari samping. Antum sholat apa tadi? Sholat maghrib. Kok 4 rakaat? Oh iya. Lebih dong. Bonus, ya nggak ada istilah bonus di sini. Salah tetap salah, ya. Jadi bagaimana? Ya tidak kemudian naik lagi jadi 5 rakaat. Maka antum sujud sahwi saat itu, ya. Tapi kalau kurang, mestinya 4 rakaat sholat isya. Ternyata baru 3 rakaat. Mungkin ini kebiasaan santri di depan ustadznya kadang grogi mau mengingatkan itu, segen ya, mau mengingatkan, aduh nggak enak ya ngingetin ustadznya. Akhirnya dibiarkan begitu aja. Tapi sudah selesai sebuah sholat, ada yang memberanikan diri, Ustadz tadi sholat baru 3 rakaat, kita kan sholat isya Ustadz. Hah? Sahih? Sudah berdiri lagi. Kemudian tambah 1 rakaat lagi, walaupun sudah ngobrol ke sana kemari, tambah 1 rakaat lagi, karena ingatnya tadi setelah salam atau diingatkannya setelah salam, maka kita sujud sahwinya setelah salam. Artinya kita sudah selesaikan 4 rakaat sampai tasyahud akhir, kemudian salam, setelah salam baru sujud sahwi. Hanya itu perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ustadz, bagaimana cara ngafal cepat? Saya tidak ingin rekomendasikan ngafal cepat. Cepat-cepat antum nabrak. Bagaimanapun juga menghafal itu sesuaikan dengan kemampuanmu. Ya. Karena tidak semua sama. Tapi ada hal-hal yang bisa dijadikan standar. Pertama, baca
dengan benar sebelum menghafal. Jangan pernah menghafal selama bacaannya belum benar. Jadi hafalan yang benar adalah apabila bacaannya benar. Maka harus membenarkan, membetulkan tajwid. Baca dulu, talqin, talaqi kepada syekhnya. Itu pertama. Yang kedua, usahakan sebelum tidur kita baca terjemahannya. Jadi sebelum menghafal kita usahakan sudah paham apa yang mau kita hafal. Besok misalnya kita hafalkan halaman 255. Maka selain baca ayatnya juga baca terjemahannya. Sampai paham betul ini satu halaman yang mau saya hafal adalah maknanya ini. Berbicara tentang kisah apa misalnya. Kemudian baru dipakai ketika sholat misalnya. Ketika sholat kan ada makro itu. Boleh kalian membaca dari makro. Ada makro misalnya sekarang dijual itu. Yang bisa dinaikkan ya. Ada di depan kita. Mungkin 1 rakaat 1 ayat. 1 ayat ulang-ulang 5 kali, 15 kali, 10 kali gitu. Baru rukuk. Masuk rakaat kedua tahajud. Baca lagi ayat kedua, lanjut. Kemudian rakaat berikutnya, begitu pula ayat berikutnya sampai misalnya 1 halaman. Sudah sampai 11 rakaat. Setelah itu tinggal ulang-ulang. Sudah hafal, khamis, ulang 5, 15, 25, 35, 55, terus seperti itu. Insya Allah hafalannya menjadi kuat. Tulisannya kecil-kecil, mata saya jadi membesar. Apa saja contoh amalan yang mewajibkan tahdzir? Amalan, bukan amalan, tapi kesalahan. Kesalahan yang mewajibkan tahdzir adalah kesalahan yang bersifat manhaj. Pertama, akidah, kemudian orangnya sudah diingatkan tapi tidak mau rujuk, sementara orang tersebut menjadi panutan. Ya. Kalau orang itu hanya seorang pribadi yang dikenal pun tidak, ya. Jangankan jadi ustadz atau dai, dikenal pun tidak, maka tidak seyogianya ditahdzir orang-orang. Jangan bergaul dengan dia, misalnya dia susah diingatkan. Tidak seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan lagi kan. Izin bertanya di luar tema. Ada orang yang membicarakan dan menyebarkan aib saudaranya. Kemudian dia meninggal, sementara pembicaraan dan penyebaran itu masih meluas. Apakah akan tetap menjadi dosa jariah baginya atau lepas tanggung jawab darinya si penyebar? Syukran. Ini salah satunya yang membuat orang itu jadi muflis. Kan ini. Ada hadis tentang muflis. Orang tuh pailit. Kenapa? Dia punya banyak pahala. Pahala ini, pahala itu, pahala ini, pahala itu. Tapi gara-gara salah satu dosa seperti ini yang kemudian akhirnya ini akan menuntut, ini akan menuntut, ini akan menuntut. Habis dosanya. Habis pahalanya. Tinggal tulang berbungkus dosa. Ya. Masya Allah, kecil banget tulisannya.
Bagaimana menyikapi guru yang munafik? Masya Allah. Yang jadi masalah kenapa jadi guru? Apa yang dimaksud munafik nih? Anak-anak sekalian, dengarkan ya. Kita jangan mudah-mudah menyebut orang itu munafik, fasik, apalagi sampai kafir dan sebagainya. Ini hati-hati, waspada. Kalimat-kalimat seperti ini tidak bisa dijual murahan. Ya. Kita ini lagi belajar di ma'had, ada sebutan munafik, fasik, ya, dan semacamnya seperti itu. Ini label-label yang tidak sembarangan disematkan pada orang. Tapi secara ilmiah kita semua tahu bahwa kemunafikan itu ada dua tingkatan. Pertama adalah nifaqun amali. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumin khana. Dah hafal semua tuh. Wah, ini ustadz nih kalau janji dia tidak tepati, dia PHP aja. Ya. Pemberi harapan palsu gitu. Ini munafik nih orang nih, gitu kan? Jangan sematkan istilah munafik dengan adanya salah satu di antara sifat-sifat munafik, nifaq amali. Tapi kalau nifaq i'tiqadi yang kaitannya dengan hati, itu pun tak mungkin kita bisa mengukur kedalaman hati orang. Kenapa? Karena kemunafikan yang bersifat akidah itu kaitannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kenapa para munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu ketahuan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayatnya yang menyingkap hakikat mereka. Maka ada orang namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, Ra'sul munafiqin, pentolannya orang-orang munafik. Kok ketahuan? Padahal itu nifaq i'tiqadi ada di dalam hati. Iya, karena Allah azza wa jal menyingkapkan hakikat mereka. Innal munafiqin. Bahkan ada satu surah, sebutannya surah apa? Bahkan disebutkan oleh Allah azza wa jal ciri-ciri khas mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sudah habis ya pertanyaannya. Kita bertemu kembali insyaallah pada tayangan berikutnya. Kita cukupkan kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You